Halo, nama saya Alif. Ini ada pertanyaan dari Prung. Coba saya jawab dulu ya. Casual atau ultras? Dan alasannya. Kalau saya mungkin ultras ya, lebih ke ultras ya. Alasannya nggak ada alasannya secara khusus sih. Mungkin kayak lebih follow itu aja dari awal gitu. Terus habisnya juga lihat ya movementnya gitu. Which is ada yang good, ada yang bad. Tapi ya nggak tahu, kalau suruh milih mungkin ultras kali ya. Terus habis itu kedua, Shin Taeyong atau Luis Milla? Bingung sih alasannya. Mungkin Shin Taeyong sih kalau misalnya saya sih. Soalnya kayaknya untuk tipikal pemain kita di Indonesia itu sebelum diajarin kayak taktik inilah itu atau apa segala macam, kayak harus teknik dasar dulu sama disiplinnya dulu yang dibenerin deh. Baru ke yang lebih kompleks. Yang ketiga, bakar flare atau koreografi? Kalau saya sih lebih ke koreografi sih kayaknya ya. Koreografi daripada bakar flare sih. Saya satu flare juga ya, yang seneng mungkin ya seneng, cuman kesian yang anak-anak atau enggak misalnya ibu-ibu, ada orang yang hamil nonton sepak bola untuk family, kayaknya kurang ini juga, belum dendanya kalau bisa didenda gitu. Kayaknya saya lebih seneng koreografi, dan harusnya kalau dari si sudut pandang pemain sendiri sih kayaknya lebih semangat ya, dan lebih kelihatan lah di sini, maksudnya adu kreativitas juga gitu ketimbang cuman bakar ini ya, bakar flare. Kalau misalnya bakar flare kita ya tahun baruan aja lah, atau di apa namanya, atau event-event tertentu, jangan di stadion. Gitu aja sih dari saya. Kembali lagi di Prung Station. Wise, udah lama juga nih, Bo. Ya udah libur 2 minggu. 2 minggu. Enggak, terakhir bulan Desember 2021. 3 minggu ya berarti 3 ya? minggu. 3 minggu ya. Alhamdulillah juga kita sama Prung dikasih liburan, Bo. Dikasih liburan keliling mana tuh? Gasibu. Keliling Gasibu. Gasibu lari ya. Keliling Kopo, Bo. Keliling Kopo ya. Meninjau perkembangan. Sekarang udah punya ini apa, jalan layang. Flyover Kopo ya, yang memang daerah yang terkenal macet dan berdebu katanya. Tapi karena saya kan bukan orang sana. Kalau saya kan orang Bandung Utara, Setiabudi, Regensi. Oh gitu. Jadi nggak tahu kalau Kopo seperti apa chaosnya, nggak kurang tahu. Jadi cuma ngelewat aja. Oh, ngelewat aja. Kalau rumah aslinya mah di Setra Duta. Luar. Di bagian tangannya kan ada tugu tangan. Oh, di situ rumahnya. Hebat ya. Pakai sleeping bag dong kalau tidur. Oke, Bo. Kali ini nih ya, berbeda, Bo. Berbeda karena kita mengundang tamu yang ya mungkin agak susah juga sih ya ngundang, tapi mumpung di Bandung dan beliau mau juga orang dari PSSI, bagian supporter development and fan engagement. Nah, apa itu? Ngerti nggak? Nanti kita nyanyiin. Yo, please welcome Mas Alif. Mas Alif. Teman semuanya. Guys, ini diundang nih ya. Seneng banget nih main ke sini. Kopi. Nah iya, kopi. Air banyak lah pokoknya. Banyak lah ya. Cuma kalau uang mah nggak dikasih, Om. Baru tagih. Oh, baru tagih. Om, saya panggilnya Om aja lah ya. Siap. Karena kan mungkin lebih tua ya, Om. Enggak juga. Oh, enggak ya. Suka isu aja. Om Alif nih di PSSI berarti ya, Om ya, menjabat sebagai yang tadi dijelaskan supporter development and fan engagement. Itu tuh apa sih, Om? Ya, jadi ya kalau di PSSI itu sekarang kan ya identiknya kan orang kalau ngeliatnya kayak orang-orang tua, betul. Nggak ngerti bola lah, Yeah. nggak ngerti ya pokoknya ya begitulah gitu. Ya nggak apa-apa gitu, tapi maksudnya mungkin perlu tahu juga gitu. Di federasi yang sekarang itu juga banyak loh sebenarnya. Justru lebih banyak diisi sama orang-orang yang muda ya. Saya nggak bilang diri saya muda lah. Cuma masih kepala 3 lumayan lah ya. Misalnya itu ya. Ya ada lah maksudnya orang-orang ya, maksudnya yang muda ya pengen do something buat apa namanya sepak bola nasional kita gitu. Ya intinya sih itu sih, dan apa namanya di kepengurusan yang sekarang ini juga ya fans sama supporter sama fans itu kan juga stakeholder sepak bola juga. Betul. Ya artinya juga, dan itu juga menurut saya ini salah satu yang stakeholder yang paling besar gitu kan. Ya jadi maksudnya ya kita concern lah apa namanya di sini gitu, pengen do something, terus habis itu pengen lebih dekat juga gitu sama supporter, kegiatan apa ya, dengan ada kegiatan misalnya kita pengen create something
kegiatan maupun kita juga mau create ya mau lebih dekat lah intinya sih. Berarti di bagian itu tuh resmi di si organisasi PSSI-nya atau gimana? Iya, di ketua, berarti ada ketuanya si Om nih selain Pak siapa Iwan Bule. Oh iya. Iwan ketua umum PSSI berarti ada kepala bagian. Budiman namanya. Oh, Pak Budiman. Jadi Om stafnya headnya Pak Budiman. Berarti Om ini berarti kan keliling nih Indonesia untuk mengunjungi supporter atau seperti apa itu Om? Ya kalau ada duitnya sih pengennya kayak gitu sih. Ya, cuman kalau sampai sekarang ini sih ya kita keliling kecuali terutama kalau misalnya kita lagi tugas gitu ya sekalian kita ketemuin supporter misalnya lagi ada timnas main di mana atau misalnya ada kompetisi atau liga lagi main di mana terus habis itu kebetulan ya kami juga tugas di situ gitu ya sekalian ketemuin supporternya nongkrong ya kayak gini lah ya ngobrol. Berarti sering stay di kantor PSSI yang di Jakarta atau gimana? Bukan kalau kantor Om kantor di situ. Ya. Kalau Om Haruna gimana Om? Itu exco. Iya berarti nggak berani bahas Om. Oh enggak, bukan nggak bebas, nggak ngerti juga. Nggak ngerti juga ya. Mungkin juga nggak ada di pembahasan juga, Bu. Iya, itu mah ya. Cuman itu mah yang lagi gosip yang lagi hangat aja. Gitu. Kita juga nggak mau terlalu dalam. Takut juga kita juga jadi so tahu, nggak by data kan bahaya itu ya. Jadi gitu. Tadinya mau mencerdaskan malah jadi menjerumuskannya teman-teman lah ya teman-teman gitu. Emang Om Alip ini cinta sepak bola sejak kapan Om? Cinta sepak bola sejak saya sampai lupa kalau ditanya sepak bola cinta sejak kapan gitu ya dari kecil diajarin sama bapak juga udah nendang bola gitu. Sebelum nendang yang lain-lain gitu ya dari kecil lah pertama juga nonton bola juga diajak karena orang tua juga senang dan pengurus di di salah satu klub lokal lah gitu. Oh di daerah mana Om kalau boleh tahu? Di daerah banyak kalau bapak karena dulunya TNI jadi setiap kali pindah misalnya kayak di Jakarta, apakah di Cirebon, apakah di Makassar ujung pandang dulu masih namanya gitu ya pasti involve di klub lokalnya situlah entah jadi apa atau apa gitu biasa suka diajak kan kalau misalnya TNI untuk ya ngebina bareng gitu dari situ saya muncul ya kecintaan sama sepak bola ya dan Om Arif sendiri ya terjun mengurus dunia sepak bola meskipun baru di supporter ya Om ya. Emang gabung dari tahun berapa Om dari PSSI? Saya dari PSSI itu diajak gabung tahun dari 2017. Kalau di PSSI ini juga kita profesional ya, bukan diajak gabung. Sini lu ikut gabung join bukan kayak gitu. Maksudnya saya juga kan karyawan. Gitu ya. Artinya di situ ada tes, ada fit and proper test buat masuk juga atau apa kebetulan ya karena awalnya saya divisinya tuh event broadcast sama sponsorship. Di PSSI gitu di PSSI ya cari-cari sponsor lah misalnya event-event gitu siaran-siaran di PSSI sampai 2018 itu ada divisi ini fans engagement supporter development and fan engagement kebetulan tertarik juga di sini ya udah saya juga jadi ya in charge lah involved di divisi ini. Nah Om Alip ini juga Bu selain pengurus PSSI, dia sering jalan-jalan ke luar negeri, Bu. Iya. Nah, tadi kan ngobrol-ngobrol di belakang gitu. Benar. Suka jalan-jalan ke luar negeri. Kemana aja sih Om itu, Tom? Ya, kalau ke luar negeri, ya maksudnya dari sebelum tugas di sini ya kan ya saya juga pernah kerja di corporate juga. Jadi maksudnya suka ada penugasan, misalnya ke luar negeri dari kantor gitu. Ya pernah ke negara-negara kayak di Eropa, gitu. Pernah juga kayak ya negara-negara di Asia, Amerika gitu. Ya cuman memang karena hobi bola biasanya kalau misalnya orang-orang itu punya kesempatan ke sana, wah belanja ini karya wisata ini. Kalau saya senangnya nonton bola gitu. Untuk lihat sepak bola mungkin Om keluar gitu tuh. Itu wisata bagi saya. Iya. Jadi lebih senang ke bola aja ya cari hiburannya bola. Ya menurut saya kan ya stadion kan juga kan bagus di sana. Iya benar ya. Kalah juga gitu. Misalnya kayak orang ke Paris ke Menara Eiffel gitu. Ya kalau misalnya saya ke Paris gitu selain ke sana ya ke Parc des Princes gitu misalnya itu pengen lihat-lihat toko merchandise dia, souvenirnya dia. Ya kalau ada pertandingan itu tonton. Kalau kebetulan ada. Wah si Om tuh gede milik ya, Bang. Gede milik tidak apa ya? Hoki ya. Hoki lah maksudnya penugasan kantor ke Eropa terus ya sekalian nonton bola karena memang seneng bola kan ya Om ya. Iya, sekalian jadinya. Sekalian, Pe. Untuk perbedaannya Om gimana Om itu? Ketika di Eropa atau di negara lain sepak bolanya gitu. Untuk sepak bola ya klubnya dulu.
apa ya kalau misalnya klubnya Sama di Indonesia. ya kebetulan karena saya kerja dan dinas di PSSI ini kan, jadi kan kita bisa ngelihat secara mikro gitu, klub-klub di sini itu seperti apa gitu. Iya. Kalau misalnya kayak di luar kan kita nggak bisa lihat secara mikro, tapi paling nggak lihat apa yang ada di TV, terus habis itu yang kita experience apa yang di sana gitu. Cuma yang paling membedakan kan udah pasti kan infrastruktur ya. Iya jelas Itu ya. udah pasti jauh beda gitu ya. Terus habis itu di samping infrastruktur itu juga ada lagi juga ya, saya nggak tahu, cuma kalau itu balik ke negara masing-masing, mungkin kalau di Eropa lebih maju orang-orangnya kayak pikirnya. Terus habis itu lebih penataan komersilnya, merchandise-nya, tokonya atau gimana gitu. Ya terus terang saya bukan cuma tertarik misalnya kayak ke luar negeri gitu ngeliat klub, saya jadi pengen belanja di sana. Sebenarnya kalau misalnya saya jalan-jalan lokal ke sini, misalnya entah ke Madura, enggak misalnya ke Kalimantan, ke Banjarmasin, atau ke Pontianak gitu. Saya juga senang lihat-lihat gitu. Cuman kadang-kadang kan kalau zaman dulu kan kita susah kan ya. Misalnya saya mau nyari, mau beli jersey Palangkaraya, tokonya di mana ya? Mungkin nggak nemu gitu. Itu kan samping yang sebenarnya secara ekonomi atau secara apa itu kan itu bagus. Ada loh yang nyari. Gitu. Ya mungkin orang-orang yang kayak saya gitu nggak banyak, cuman kan ada. Misalnya kita lagi jalan-jalan gitu ke kota apa gitu, nyari yang khasnya di kota ini apa ya, masa iya makanan terus gitu. Iya benar. Misalnya kita ke Jogja beli udah siapa gitu. tahu saya pengen beli jersey Persiko Kulon Progo kan. Nggak tahu di mana. Apakah jalan-jalan ke Sarkemnya gitu ya Om? Itu tuh. Diam-diam aja itu. Oh berarti di Eropa juga klub-klub kecil punya official store sendiri. Punya. Rata-rata mereka punya store-store gitu. Walaupun ada juga maksudnya beberapa klub kecil yang store-nya belum berupa store fisik yang bener-bener fisik ya, jadi cuma pas di pertandingan aja dia jual kayak stall gitu, tapi ya itu official dari dari si klub ya, originalnya gitu ya, original. Iya benar, Pe. Nah jadi kita kan klub-klub kecil mah ya kadang ya mungkin tidak memperhatikan hal seperti itu mungkin ya. Belum tidak, bukan tidak ya. Klub besar aja juga belum tentu kan. Iya benar. Banyakan bajakannya di luar kan. Itu saya nggak income-nya nggak ke klub kan. Iya. Berarti yang membedakan itu fasilitas, pola pikir mungkin ya Om ya. SDM di sana yang mengelola si klubnya mungkin ya. Ya secara komersialnya ya. Ini gitu kan, karena komersial kan juga mendukung klub itu secara finansial untuk menjadi klub ini kan. Profesional bener. Iya. Kalau dari segi supporternya gimana Om itu? Dari segi supporternya juga ya kalau di sana kita ngeliat dari sistem liganya aja gitu ya, liga dan pemerintahannya gitu semuanya. Maksudnya pemerintahan tuh governmentnya gitu ya. Mereka tuh udah banyak yang tertata rapi lah. Ya, kita ngambil contoh mungkin kan yang sering kita lihat kan Liga Inggris, Liga Italia atau apa gitu. Ya itu mereka udah rapi, mungkin sampai second tier liganya, sampai Liga Kroasia mereka juga udah lumayan rapi, kayak misalnya kayak pembagian tribun penonton, terus habis itu kayak ya dari tadi yang penjualan merchandise segala macem gitu, itu udah lebih rapi lah gitu. Supporter home di mana, supporter away di mana letaknya gitu. Dua-duanya bisa datang gitu. Dua-duanya bisa aman lah pokoknya di situ. Ya itu bagus sih, maksudnya ya harusnya kita bisa ngarah ke arah sana. Mungkin kan karena bukan cuman kerja dari federasi, klub ataupun pemerintahannya juga gitu ya. Mungkin pola pikirnya supporternya di sana juga udah maju lah gitu. Betul. Pelan-pelan lah pasti kita juga ke arah sana lah ya Om ya. Bisa. Kata dulu juga saya pernah ngobrol juga sama Om Alip ini, memang di stadion luar negeri sana ya di Eropa itu memang difasilitasi dengan jalur evakuasi misalkan ya Om, adanya ada kebakaran jelas gitu, betul ya gitu ya Om ya. Jelas. Nah seperti itu. Kalau di kita makan Om ya mungkin belum tadi ya, belum ke arah sana, belum memperhatikan keselamatan penonton gitu kan. Terus ya mungkin ambulan untuk masuk ke area stadion misalkan darurat nih sedikit gitu ya gitu kan ya, mungkin ya nanti juga kita pastilah ke arah sana. Pelan-pelan sih pasti ada standarnya semua di sini, kayak kita juga ada divisi infrastruktur and safety security, jadi kayak klub-klub dari Liga 1 mungkin Liga 2 yang gede-gede gitu, yang semuanya ada standar penyelenggaraan pertandingan nih kayak begini, semuanya harus gini, harus ada jalur segini. Itu sih semuanya sih sudah diatur sih, sudah ada aturannya gitu. Tinggal mungkin menjalankannya lah, eksekusinya gitu, di lapangan lah gitu. Cuman sekarang sih so far sih udah udah ke arah yang lebih baik sih. Ya dari memang tahun-tahun ya 5 tahun ke belakang, 10 tahun udah terasa lah ya. Sampai sekarang tinggal mungkin kalau lihat nih di luar negeri ya Om ya.
Kan kalau di kita nih Om, main setengah 4 sore, jam 1 itu udah stadion standby kadang gitu. sudah standby penuh. Iya. Kalau di luar kan mungkin ada tiket terusan itu yang membuat ya udah nggak akan diserobot tempat duduk saya. Iya, iya. Ya kan, misalnya si klub masih stressing atau masih pemanasan pemanasan juga. pada santai gitu sih, Iya. penonton belum pada banyak yang masuk. Stadion masih Tapi pas sepi. kick off, wah, udah langsung penuh ada. Ya, gitu. mereka udah terbentuk itu ya season Iya. ticket holder juga Iya. gitu kan. Yang ngebentuk itu kan juga yang pasti gitu. Ya kita juga pengennya, saya yakin sih kayak klub-klub besar di Indonesia misalnya kayak Persib gitu atau klub-klub yang lain itu juga pengen ada kayak begitu. Cuman kan emang kan untuk season ticket holder pertama satu butuh kepastian matchnya kan. Iya benar. Satu musim ada 32 pertandingan Iya. gitu. Yang home-nya itu berarti ada misalnya 18 Betul. 18 home gitu. Nah, Ya kan kadang-kadang kan suka nggak dapet izin. Iya. Tiba-tiba ada pilkada di mana gitu Iya. kan. Nggak ini ya. Itu kan jadi ini kan, sedangkan kan kalau season ticket holder kan beli di awal total segini untuk sekian ini match. iya. Kadang-kadang kan mungkin itu yang jadi mungkin ya ini mungkin yang jadi kesulitan klub untuk menerapkan Iya. itu. Mhm. Belum lagi kan kalau misalnya ini harus main, ternyata Persib nggak bisa main di Jalak, harus dibuang ke Solo kayak gitu. Iya. Itu gimana ngitungnya Iya, season benar. ticket holdernya gitu Benar, kan. Kadang-kadang kan agak sulit ya Iya. gitu ya. Makanya lebih kayak ke per match itu. Mungkin culture-nya lama-lama bisa terbentuk. Ya doain aja dengan dengan liganya bisa jalan benar, segala macam aspeknya, terus keamanan juga, jaminan keamanan dari negara bisa benar. Iya benar. Ya hal-hal itu ya saling mendukung, bisa kayak yang lihat-lihat di luar deh sekarang deh. Iya, bisa terwujud mungkin ya Om ya. Ya kan dulu mereka juga yang di Inggris, di Itali kan juga sama juga, mungkin chaos juga kan kayak begini kan, ya, ada tragedi Hillsborough atau apa, itu belajar juga buat mereka gitu. Kan mereka itu tadi tahun 70 mungkin 80 sampai ke sini udah 20 tahun belajar, ya kita kan lagi mulai belajar. Iya. Tapi itu dimasukin ini nggak Om, misalnya ingin berkembang ya mungkin dari si liganya sendiri, dari ya, contoh yang tadi lah misalnya bikin tiket terusan, dari si regulasi PSSI-nya sendiri ada regulasinya nggak Om? Maksudnya untuk menyuruh si klub itu untuk bikin tiket terusan. Klub gitu. Itu tuh sebenarnya tugas siapa sih Om? Istilahnya kalau misalkan contohnya dengan syarat harus mengikuti liga kan, misalnya ada usia 18, usia 19, usia 23. Nah, mungkin regulasi yang dibikin dari PSSI udah ada belum? Sejauh yang saya tahu sih kalau itu kan hubungannya kan sama income ya, sama komersial masing-masing klub. Betul. Mungkin saat ini kalau PSSI belum sampai ke mikro itu yang saya sebut mikro. Kalau misalnya PSSI mungkin makro melihatnya. Pertama regulasinya dulu, klubnya, legalitas. Maksudnya yang penting-penting, bukan ini nggak penting gitu, tapi semuanya penting juga, mungkin dari legalitas atau apalah yang kelihatan kayak harus ada officer media, harus ada apa gitu. Nah, kita juga sebetulnya mendorong klub untuk kreatif juga gitu. Gimana, cuman kan masing-masing klub itu kan mungkin kreatifnya beda gitu. Kalau klub A ini buat mendorong ini kreatif ini, saya caranya ini caranya ini, itu kan sesuatu yang nggak bisa diatur sama PSSI ya. Ya, cuman kalau kayak di bagian saya ini juga kebetulan kita juga punya program gitu. Jadi kita pengennya kayak kalau klub di luar negeri itu kan, tadi balik lagi ke fans kan. Fans itu kan yang porsinya juga banyak lah, yang porsinya banyak gitu di Indonesia. Maksudnya kehidupan dari si klub ini sendiri kan juga banyak lah bergantung sama si fan. Selain ya owner ya mungkin yang punya duit atau yang punya apa gitu kan, untuk ekosistem mereka gitu. Ya pengennya sih supporter ini, fans ini juga diurus dengan baik oleh klubnya. Kita harapannya sih seperti itu gitu. Kalau misalnya selama ini komunikasi mereka diurus sama mereka punya dedicated media officer, keamanan klubnya dan penontonnya diurus dengan ada security officer gitu. Ya kita sih sekarang juga ngedorong juga gitu bahwa supporter ini, fans ini juga punya officer yang dari dalam klub itu sendiri gitu ya. Kita mendorong klub untuk punya security officer tadi itu ya. Bukan fans relation officer. Nah Om, gitu. Tapi untuk misalkan dari job desk, garis besar job desk Om sendiri yang diduduki sekarang, job desk besar itu apa sih Om? Lebih ke mana gitu maksudnya? Kalau job desk menghimbau supporter agar santunkah atau seperti apa gitu atau gimana tuh Om? Kan supporter kesannya susah banget tuh kalau disuruh. Kan misalnya mah instan gitu ya Boy, bisa dibuat oleh klubnya atau gimana? Gimana tuh? Bapaknya yang ngatur aja juga kadang-kadang nggak nurut ya. Kita siapa nih PSSI gitu kan? Betul. Pas saya nyuruh aja belum tentu gitu kan. Ya kalau misalnya dari saya sendiri sebetulnya sih kan kalau misalnya
PSSI klubnya kan timnas ya. Iya. Gitu tim nasional Indonesia gabungan dari semuanya. Ya pasti saya ngurusin timnasnya dan supporter timnasnya. Maksudnya itu yang utama. Tapi di sini kan juga ada supporter development, itu kan artinya kan ya kita mengajak gitu untuk klub dan dan teman-teman supporter itu buat ya makin maju lah secara maksudnya apakah pikirannya. Saya selama ini kan mungkin ya pengen lebih dekat aja gitu, kayak apa sih masalahnya, kadang-kadang misalnya tiba-tiba Persib demo atau apa nih gara-gara ini si pelatih ini out si itu apa gitu segala macam gitu. Kan sebenarnya kan demonya itu mungkin gitu kan nggak perlu lempar bom molotov atau apa gitu. Ya kalau misalnya dari klubnya gitu punya wakil gitu terus ada perwakilan juga dari supporternya, itu kan bisa something yang duduk bareng, malah mungkin lebih ketemu ya gitu ya kalau misalnya lebih baik gitu, kan pengennya kan gitu ya, kita kan bahasa Indonesia kan musyawarah untuk mufakat gitu kan buat lebih ke kayak gitu. Ya pengennya sih dari hal-hal kecil yang seperti itulah gitu kita bisa ini bisa encourage teman-teman dari klub maupun supporter gitu untuk ya nyari solusinya bareng-bareng lah. Ini kan klub kecintaan kita semuanya, kita sama-sama cinta klub ini, ya gimana solusi terbaiknya. Itu aja sih sebenarnya sih. Lebih ke ini ya, tetap supporter aja. Tapi mungkin ya turunan dari bapak itu ya Om ya. Bapak kan maksudnya selalu jadi pengurus klub-klub. Mungkin Om juga ya itulah ada turunan mungkin ya Om ya. Iya. Jadi pernah kemana-mana. Saya pengen tahu nih Om, punya cerita nggak tentang ketika Om tur ke Eropa sana, lebih dari ke sisi supporternya nih, ketika ke Inggris, Italia atau ke negara lain, ada cerita supporter yang menarik nggak tuh Om? Ya ada sih, maksudnya itu kalau misalnya dibilang menarik ya maksudnya dari sisi apanya dulu nih. Kebetulan punya punya pengalaman nonton kayak di stadion di Inggris, di Italia juga pernah gitu, terus habis itu kayak di negara Eropa Timur juga pernah Balkan juga gitu ya, di Balkan gitu ya, walaupun bukan yang klub yang ini sih, cuman maksudnya klub yang lumayan lah kayak gitu ya. pernah juga gitu ya. Mereka juga punya culture masing-masing juga buat kalau misalnya Inggris mereka tertib sih, maksudnya kalau di dalam negerinya saya nggak tahu kenapa gitu kan, orang kan ngelihat kayak supporter wah nih hooligans nih rusuh atau apa gitu, cuman saya ngelihat kalau di dalam negerinya mereka tertib gitu loh. Ya itu yang saya lihat ya, itu yang saya lihat gitu. Kayak kita misalnya naik kereta bareng gitu, ada ada di kereta itu ada restorkanya gitu, kayak jualan makanan gitu, restorasi gitu kayak jualan makanan gitu ya. Mereka mungkin minum mabok atau apa segala macam, tapi mereka bayar nggak ada yang nyolong minuman itu. Jadi kayak mereka ngambil kan kayak prasmanan ngambilnya, terus habis itu mereka ngantri ke kasir gitu ya. Saya nggak lihat satu pun yang nyolong gitu. Iseng nanya salah satu dari mereka kayak gitu, kok bisa tertib kayak gini sih? Ya jawaban mereka sama kayak gitu. Wah, masa kita nyolong dari bangsa kita sendiri? Maksudnya pride juga ya, kita penonton gitu ya. Kita supporter tapi bukan maling. Dia ngomongnya kayak gitu. Ya mungkin kalau di negara yang dalam tanda kutip belum semaju itu mungkin udah hilang semua itu minuman itu kan atau apa gitu kan. Ya maksudnya dari pola pikir seperti itu juga yang yang udah maju lah ya gitu kan. Dan juga cerita dari teman-teman itu ada juga, kita pernah nonton, saya pernah nonton gitu kayak ke negara kayak ke Italia atau apa, kebetulan klub Inggris lawan klub Italia gitu kan. Ya orang Inggrisnya ya emang rusuh sih di sananya gitu sih. Cuman ya makanya pikiran mereka itu mendingan gue rusuh di luar negeri daripada rusuh di negaranya dia kayak gitu. Wah, maksudnya baru dapat nih view yang view yang seperti itu gitu ya, walaupun ya itu nggak dibenarkan kan kayak begitu kan. Balik lagi ke culture masing-masing ya. Di Italia juga misalnya kayak beda lagi gitu, cuman pada dasarnya itu mereka cukup tertib dan mereka tahu ngebedain ya, maksudnya mungkin ya kapan mereka harus dukung, kapan mereka nggak ini, kapan mereka harus berantem, garisnya jelas. Ya gitu loh. Ya ibaratnya nggak tiba-tiba di tribun harus berantem gitu. Iya, ya kalau misalnya nggak ada pemicunya sepertinya sih, kalau nggak ada pemicunya yang bener-bener apa gitu sih ya kayaknya enggak ya, karena itu kan merugikan klubnya mereka juga kan, apakah kena denda ataukah apa kayak gitu. Ya mereka kan di situ kan pada hitanya ngedukung klubnya gitu. Kalau dengan mereka ngedukung gitu terus klubnya kena denda, ngapain di situ, mendingan di rumah aja gitu kan. Maksudnya. Tapi gitu. pernah kena, maksudnya gini Om, kalau di Inggris ya, di Eropa sana kan sangat kental dengan rasis. Pernah kena rasisme bahwa Om ini misalkan dari Asia nih gitu?
Pernah, cuman nggak pernah secara langsung yang apa namanya, nggak pernah. Paling ditanyain kamu dari mana, ngapain nonton di sini gitu. Ya itu adalah 1-2 gitu. Ya nggak apa-apa, saya jawabnya ya bilang aja ya saya senang bola, saya nonton di sini gitu. Ya itu wajar lah gitu lah. Apalagi kan kita kan minoritas ya. Tapi kalau misalnya kayak kita ke stadion mungkin kayak di Inggris gitu yang dimana negaranya juga udah banyak imigran gitu ya, kayaknya udah nggak ada sih yang kayak gitu-gitu sih. Ya saya sih nggak pernah dapat yang jarak udah pengalaman yang aneh-aneh ya gitu ya. Cuman ya pernah kayak misalnya kayak Eropa Timur atau enggak kayak negara-negara yang masih ya imigrannya belum banyak atau apa gitu, paling ditanyain gitu. Tapi untuk perlakuan rasi belum pernah. Ya alhamdulillah belum pernah. Sampai ke yang Asia gimana kan kalau baca gitu ya, kan sensitif kan ya, boleh sensitif di luar Eropa lah istilahnya. Iya, yang ras nggak kulit putih lah misalkan. Mungkin ada tribun-tribun khusus yang kayak gitu, cuman kebetulan nontonnya nggak di tribun itu. Gitu ya, kita juga ngerti-ngertian aja lah gitu, nggak usah sok-sokan juga kayak wah saya harus nonton di tribun yang ini yang hooligans ini atau yang apa kayak garis kerasnya atau apa gitu. Misalkan tribun untuk turis atau untuk apa, enggak kalau tribun untuk tribun itu nggak ada. Nah itu balik lagi gini, mereka itu kan unik ya, mereka itu sistemnya season ticket holder kan. Artinya kan kalau season ticket holder itu dari awal musim sampai akhir musim dia udah di situ dan diperpanjang tiap tahun ke tahun gitu loh. Jadi culture-nya di sana, apalagi kayak di Inggris, kakeknya nonton di situ, kakeknya meninggal turunin ke bapaknya, bapaknya turunin ke anaknya. Jadi dari kakek sampai anak nontonnya di situ-situ mulu gitu loh. Ibaratnya banyak yang kayak begitu gitu kan. Ya mereka juga kalau misalnya mereka nggak bisa nonton gitu, ya kadang-kadang mereka juga jual ke orang gitu. Mereka udah jual ke orang gitu. Tapi bahkan datanya data dia sendiri. Datanya data dia ya, cuman tiket itu ya saya juga nggak tahu ya, entah kenapa itu bisa dipindah tangan kan gitu, karena saya belinya gampang aja di sana gitu. Tinggal nyari ya, ada calo di sana, ada juga calo. Ya cuman mungkin namanya bukan calo, apa ya namanya, Charles mungkin broker, resellable apa ya pokoknya gitu, ada di sistem. Tapi itu ada sistemnya gitu, ada di sistem gitu. Tapi calonnya berbentuk sistem, ada yang berbentuk sistem, ada yang berbentuk ya orang aja, karcis gitu. Misalkan tribun VIP ada yang itu ada Om. Ada tapi mereka nggak nawarin seperti itu. Kalau misalnya mau nonton ya mungkin kita random aja gitu ya, sedapatnya aja di situ gitu ya, karena mereka kan juga nggak tahu yang hari ini nggak nonton siapa ya, apakah orang yang VIP, apakah orang yang dari tribun yang belakang gawang atau yang di apa namanya di timur gitu. Tapi kebanyakan mah ya itu tadi mungkin tiket terusan ya, dan mungkin itu juga salah satu untuk mendeteksi tingkat hooliganisme di Inggris kan ya. Jadi punya data ini nih jadi datanya udah tahu kan. Sistem kontrolnya mereka seperti itu. Ya gitu. Jadi kalaupun misalnya memang dijual atau gimana gitu ya kan yang bertanggung jawab, karena ini orang ini yang duduk di sini. Lagian juga kamera juga banyak kita kalau yang di tempat maju negara-negara maju itu ya. Apalagi kalau kita ngomong kayak Premier League gitu, yang klub yang itu ya, itu tiketnya satu musim pasti udah habis semuanya lah. Tiket terusan satu musim. Ya maksudnya kita nggak bisa kayak misalnya mau nonton Manchester City gitu kan, atau nggak misalnya mau nonton Liverpool atau apa gitu, belum punya tiket, cari loket, nggak ada loket di sana. Gitu. Jadi sebelum pembukaan liga udah paling pesan lah ya, udah habis gitu. Dan itu kan juga kayak misalnya kayak mereka datang away atau apa kan ada poinnya gitu, ya nggak bisa tiba-tiba saya mau datang nonton away ke kota A gitu, itu nggak bisa, ada poinnya. Jadi untuk nonton away gitu harus eligible, udah pernah season ticket holder berapa lama, udah nonton tiket itu dipakai terus selama berapa pertandingan home, itu ada poinnya. Jadi nggak bisa tiba-tiba away. Nggak bisa. Jadi setahu saya nggak bisa, kecuali dia jual. Dia eligible dan dia jual jatahnya dia, mungkin itu bisa. Di Inggris itu ya Om ya. Iya. Ya mungkin itu tadi untuk mengurangi tingkat hooliganisme yang marak. Akhirnya mungkin itu salah satu cara untuk mengkikis mereka ya, aksi-aksi mereka mungkin ya. Iya. Kalau diterapkan di Indonesia bisa nggak Om gitu kira-kira Om? Ya bisa aja. Nggak ada yang nggak bisa sih ya. Cuman ya itu tadi ya prosesnya kan, liganya sendiri kan juga mesti jalan bener gitu. Pertandingannya juga mesti fix. Ya misalnya kayak kita gitu udah bayar 10 juta buat nonton 18 pertandingan misalnya kayak begitu, tiba-tiba cuma dapat izin tipnya 10 pertandingan, ya marah lah orang kan kalau misalnya kayak gitu. Ya mungkin salah satu faktornya itu juga ya, klubnya juga nggak berani gambling kan kayak gitu. Gitu kita juga nggak tekan, dan kalau mereka jadwal kan udah pasti ya, kecuali kayak pandemi COVID ini ya mungkin akan ada reschedule. Cuman kalau sebelumnya kan udah pasti main tanggal segini, liga tanggal segini, cupnya tanggal segini,
champion atau Euronya tanggal segini, itu kan semuanya udah pasti semua gitu loh buat ininya gitu kita ya. Makan suka rubah-rubah. Kita main besok, tahu-tahu nanti diundur minggu depan. Diundur karena pemilu kah, pilkada kan, wah repot. Palingnya kalau gitu yang Inggris sekarang kayak gitu, Bo, ada pengunduran karena COVID. Ya karena COVID itu kan karena apa ya disebutnya teh kalau bencana tuh apa ya force major. Jadi memang ya pengecualian lah itu mah. Ya itu juga Spurs akhirnya di ini kan akhirnya kan sama Arsenal kan gitu. Nah Om, ini kan tentang flare nih, regulasi tentang red flare itu saya suka aneh. Kalau di Indonesia begitu ketat gitu ya untuk nyala red flare tuh nggak boleh sampai didenda berapa juta. Padahal kan kalau lihat di Eropa kan kayak yang bebas-bebas aja gitu. Kan supporter Indonesia tuh ibaratkan bentuk euforia lah, bukan gaya-gayaan atau bukan gaya-gayaan ya, sepak bolanya kurang berprestasi, minimal supporternya dilihat lah sama dunia, ramai di stadion lah gitu. Apakah memang itu regulasi FIFA yang baku, yang benar, nggak boleh plak atau gimana regulasi? Sebenarnya kalau misalnya kita ngomong regulasi FIFA, saya juga kurang paham ya, cuman balik lagi namanya sepak bola itu kan ujungnya itu balik lagi ke kearifan lokal masing-masing ya gitu. Pertama satu yang saya bilang tadi, mungkin ya ini ya infrastruktur stadion gitu. Stadion kita tahan api nggak? Gitu ya, mungkin kalau stadion di Eropa dia udah punya sertifikasi macem-macem yang membuat dia kalau misalnya ada kebakaran langsung muncul apa namanya air dari atas kayak di hotel-hotel sekarang kayak gitu kan. Di stadion kita kan nggak semua stadion punya kayak gitu. Saya juga nggak yakin di GBK punya itu, mungkin punya kali ya sekarang di stadion, tapi kan stadion kita kan banyak stadion lama gitu kan. Nggak yakin punya itu. Terus habis itu yang kedua juga misalnya kayak tadi flare ya gitu ya misalnya misalnya bakar flare gitu, kita nggak tahu gitu, misalnya kita bakar flare di tribun itu kan balik lagi itu kan bukan season ticket holder. Sekarang misalnya saya ngajak keluarga saya, nenek saya, ibu saya, kakek saya nonton gitu, dapat di belakang gawang gitu, kan saya bisa beli hari itu juga kan di saat itu gitu, di saat itu saya beli di belakang gawang itu bakar flare. Kan mereka kan kesian kan yang kayak begitu kan, bisa berbahaya bagi orang tua. Cuman kalau misalnya mungkin kita lihat misalnya kayak di Dortmund Yellow Wall yang tinggi itu, lah itu kan mereka season ticket holder, mereka udah tahu kalau misalnya mereka duduk di sini mereka harus koreo, harus ketutupan, harus kalau bisa ada bakar flare atau apa kayak gitu, udah pasti harus siap dengan resikonya. Udah siap dengan resikonya. Makanya dengan mereka duduk di situ, orang klubnya sudah mapping yang duduk di situ itu usianya sekian dan ada term and conditionnya, dan mereka juga udah ngerti mereka harus apa gitu loh kan. Ya kelewatan 5 menit kick off pertama kayak gitu udah wajar lah. Kalau misalnya kita tiba-tiba harus panduk gede aja, kadang-kadang dimarah-marahin, turunin. Kan itu juga kan apa namanya yang bikin maksudnya nggak nyaman. Sedangkan kan di kita kan sepak bola ya harus nyaman ditonton oleh segala kalangan. Cuman kan nyamannya itu kan yang kayak gimana ya, kita masih generalisir nyamannya yang itu. Ya mungkin kalau di Italia yang ultras mereka nyaman 5 menit 10 menit nggak nonton pertandingan, yang penting dilihat ya gitu, mungkin mereka nyaman gitu. Kan balik lagi, tapi tendensi kita nonton ini kan beda-beda orang. Belakang gawang lah. Jadi mungkin kita si klub juga ya, atau semua orang yang berperan di dalam sepak bola lah, supporter. Jadi udah ngasih edukasi bahwa misalkan di belakang gawang ini khusus supporter yang memang garis keras nih, karena akan ada euforia, ada koreografi, bakar flare, smoke bomb. Nah, untuk yang bawa keluarga mungkin cocoknya di VIP atau di tribun timur. Kan gitu. Salah beli gitu ya. Tadi jadi, kata Om Alif cenah, bahwa neneknya tahu-tahu neneknya nyalain red flare gitu. Neneknya bukan supporternya. Enggak. Ya mungkin berarti regulasi itu fleksibel. Maksudnya fleksibel ini FIFA nggak melarang secara keras, tapi mungkin mengembalikan ke federasi masing-masing negara. Yang saya baca sih kayak gitu, dan itu juga kan kita kalau menyelenggarakan pertandingan ini kan bukan cuman kayak di klubnya atau di liga atau di PSSI kayak gitu kan. Ya kita kan di sini ada kepolisian. Ya nggak usah pertandingan bola, kondangan aja kalau misalnya gede minta izin gitu loh. Ibaratnya kan. Ya tergantung dari kebijakan dari dari instansi daerah masing-masing gitu loh. Ya ada juga misalnya kayak ada di satu daerah, kita nggak sebut nama daerahnya, ada klubnya tetanggaan gitu ya, ibaratnya derby masih satu daerah, yang satu boleh bawa giant flag gede-gede, yang satunya lagi nggak boleh gitu. Ya itu kan ada pertanyaan kenapa kayak begitu gitu ya. Setelah saya nanya lah, ada research, ada apa gitu ya, ternyata ya mungkin poldanya beda. Satu poldanya yang kota khawatir kalau bawa ini bawa
giant flag gede-gede gitu. Selesai pertandingan di situ daerah-daerah rame, kesenggol mobil, kesenggol apa. Sedangkan yang satunya lagi mungkin agak di tengah sawah gitu klubnya gitu kan. Jadi ya udahlah aman lah. Ininya jalur komandonya beda, jadi satu boleh satu enggak. Ya pokoknya hal-hal seperti itulah gitu. Cuman sebenarnya itu sih diciptain bukan buat ini ya. Sebenarnya mungkin ada alasannya di balik itu gitu loh. Cuman ya balik ke wilayah masing-masing kan, mungkin instansi atau wilayah yang bersangkutan lah yang lebih tahu gitu ya. Kita nggak bisa pukul rata semua kan gitu. Iya, jadi memang ada pihak keamanan juga ya di sana yang nggak tiba-tiba oke, misal nih PSSI ngasih izin untuk bakar flare untuk supporter, tapi kan belum tentu nih ada perizinan lain yaitu keamanan. Dari Polda tadi bisa ya ngizinin nggak, ya itu juga ya sebenarnya ya bingung juga ya sebenarnya ya, seperti akhirnya supporter curi-curi akhirnya kena denda juga. Memang itu suka dibayar nggak sih Om sama si klub, misalkan di Persib? Oh, saya nggak tahu ya, ntar mesti dicek finance-nya kalau atau cuman Persib kan ada padanya ya cuman trik and trick untuk membuat jerah supporter gitu. Supporter ya, biasanya harusnya sih dibayar sih ya. Harusnya dibayar. Nah, ya aduh ini ya. Jangan banyak bercanda orang federasi loh. Federasi loh. Nanti saya apa-apa repot gitu. Balik lagi Om ke Haruna gimana Om? Aduh. Gak tahu, no comment ya. Berarti tadi jadi kayak gini Om nih, kita kan harus benar-benar bisa membedakan mana PSSI, mana LIB nih. Yang bikin jadwal berarti LIB kan? Yang bikin jadwal kalau liga ya LIB. Nah, kita itu memang sering salah kaprah nih, misalkan wah ini jadwal berubah-ubah, yang disalahinnya kebanyakan mayoritas di kita itu PSSI. Padahal PSSI kan menyerahkan sudah ke LIB itu ya. Iya. Ya walaupun nggak bisa di ini ya, LIB itu kan juga ada andil PSSI juga kan di LIB itu gitu ya. Ya kita nggak bisa main salah-salah, ini salah itu gitu ya. Kalau misalnya salah ya udah ya salah, terima aja gitu. Ya udahlah itu mah terima aja. Segala kritikan dan masukan para supporter netizen ya. Ya kalau misalnya membangun kan bisa lebih, ya kita bisa lebih aware lagi atau apa gitu kan. Ya mudah-mudahan kan kayak begitu. Iya benar. Betul. Jadi perbedaan supporter luar sama kita luar negeri sama kita mungkin apa sih Om yang membedakan? Euforia nih, secara euforia. Secara euforia sih supporter kita sih nggak kalah ya, malah mungkin lebih kali ya itu ya. Lebih keren ya. Ya lebih nekat. Ya, lebih kreatif ya, iya gitu ya, nekat ya iya, die hard ya iya gitu. Ya sekarang di luar negeri nggak selalu kayak, ya mungkin kita kalau misalnya ngelihat Liga Championship-nya Inggris sama apa namanya liga ya kasta ketiga keempatnya Inggris gitu. Ya mungkin nggak seramai Liga 3 kita gitu ya, bisa apa namanya, bisa semeriah itu gitu loh. Ya kita diberkahi gitu, sepak bola itu adalah bagian culture bangsa Indonesia ya. Jadi ibaratnya udah bener-bener nggak ngelihat klub gitu kan. Misalnya kayak klub di apa namanya di Liga 3 atau Liga apa ya dari kota itu atau apa ya kita dukung ya, banyak aja kayak kemarin berapa tahun lalu, mungkin tahun 2018 kayak Persik Kediri main di Liga 3 gitu. Pas final nasional kayak gitu 20 ribuan juga gitu. Ya Liga 3 di Inggris belum tentu. Iya benar. Segitu attendance penontonnya gitu. Masih kalah sama kita gitu loh. Cuman ya itu tadi, maksudnya mudah-mudahan dibarengi sama infrastruktur yang lebih bagus gitu. Terus habis itu mungkin dengan ya mudah-mudahan jadwalnya juga dengan yang lebih lebih pastilah. Jadi misalkan mau membuat kayak tiket terusan tadi juga aman. Jadi kita berarti jangan dulu jauh-jauh tentang prestasi ya Om. Prestasi timnas nih ya kita benahi dulu aja infrastruktur. Secara jualan kan juga lebih ini kan, lebih untung dong. UMKM lah apalah gitu. Oh ini udah pasti 18 pertandingan main di stadion ini gitu. Kan bisa proyeksi orang. Benar. Bikin baju berapa, mau ini berapa, supporter yang nonton berapa. Secara ekonomi rakyat juga terbangun ya terbantu dengan adanya. Bukan cuma klub aja, daerah juga terbantu. Iya benar, dari parkir kamu ini kebetulan tukang parkir stadion. Nah, bosnya. Jadi kalau ada itu yang pada store ke saya. Ini parkir stadion ini dia. Nggak pernah nonton, nggak pernah masuk kalau gitu. Nggak pernah masuk. Jadi ikut ramenya, ada misalkan ada pertandingan nih, ikut ramenya. Cuma di bagian parkir Om. Ke dalamnya mah enggak. Om, tapi kalau yang untuk dicontoh nih supporter Indonesia sama ke tim luar apa sih Om? Sama supporter luar gitu yang harus dicontoh gitu. Maksudnya secara ya supporter lah, mungkin dari secara passion atau mungkin SDM, secara pemikiran apa atau tuh? Ya, kita harus bagusnya gitu dengan riset Om. Mereka sih karena terbiasa tertib di kehidupannya mereka, maksudnya di kerjaan, di ininya gitu. Kesehariannya tertib gitu. Jadi mungkin pas ketika mereka nonton bola mereka juga tertib juga ya. Gitu ya.
ya kita bisa mungkin sering lihat gitu kayak hooliganisme atau apa kayak begitu. Ya nggak bisa dipungkiri ya di mana-mana itu mah ada. Maksudnya kita nggak mata itu mah ada. Cuman kan kadang-kadang kan kalau misalnya kayak gitu, ya mungkin ini kayak kalau mereka yang tujuannya emang nonton bola itu tendensinya ribut, ya nggak usah datang ribut di stadion, mungkin kayak di Rusia aja, di hutan aja nggak gangguin orang. Oh iya benar. Ya masa iya tiba-tiba ada ibu-ibu pakai baju klub rival sama anaknya dikepukulin juga, yang maksud saya sih nggak masuk akal ya, yang kayak begitu ya. Betul. Ya mereka nggak bisa ngelawan juga gitu. Ya maksudnya bukan mempromosikan itu gitu ya. Cuman kan kalau misalnya kayak di Rusia yang lagi marak itu kan berapa 20-20 gitu, jangan bikin ribut di stadion. Di stadion kesian klubnya didenda, terus orang-orang yang bener-bener mau nonton bola, keluarga atau apa jadi terganggu di hutan aja sekalian sana. Ya menang-menang, kalah-kalah gitu, ada rulesnya masing-masing kan gitu kan. Gitu ya, maksudnya mereka cukup ini sih gitu. Kita kayak nonton bola gitu di luar negeri pakai baju yang bukan dari asal klub itu. So far saya ngalamin sih aman-aman aja ya, karena mereka juga tahu ya itu bukan musuh, dan yang nggak harus kok orang yang dengan baju atribut berbeda itu dihajar, harus gitu dihajar atau dia nggak begitu juga gitu loh. Maksudnya nggak harus kayak begitu juga. Yang nunjukin dukungan kan nggak kayak begitu. Mungkin dengan kreatif di tribun atau di kreatif di lapangan dengan kenceng-kencengan kayak misalnya Liverpool The Cop, dia nyanyi 90 menit kenceng sampai supporternya lawan nggak kedengeran suaranya kayak gitu. Ya mungkin tuh bentuk dukungannya itu kan lebih positif gitu daripada hal-hal negatif yang kayak begitu gitu, ya bakar flare, nimpuk apa kayak gitu. Ya secara juga, dan di sana juga hukumnya juga di-enforce tegas. Gitu. Ada ribut-ribut atau apa, kameranya banyak di mana-mana. Dan katanya ada penjara hooliganisme itu ya, penjara khusus hooligan maksudnya gitu. Para perusuh gitu, katanya ada penjara khusus di Inggris yang pernah saya baca gitu. Di sel, saya nggak tahu ya, cuman mungkin ada, tapi mereka cukup tegas juga, dendanya juga mahal dan bisa di-ban seumur hidup. Nonton klubnya itu kalau misalnya ada rusuh-rusuh, yang saya tahu ada hukuman itu ya. Ya maksudnya kita resiko berantem di situ, terus habis itu kita nggak bisa nonton klub kebanggaan kita seumur hidup. Yang menurut saya sih rugi banget. Kayak begitu secara langsung. Om, tadi kan tentang supporter ada perbedaan, ada ya Bu ya. Nah, tapi ada nggak sih Om yang mirip gitu, supporter luar negeri mirip supporter di Indonesia kita? Maksudnya dengan urakannya, urakannya, mungkin sisi urakannya gitu. Mungkin kalau misalnya di kita itu di Indonesia banyak kan tuh mania ya. Sekarang ya kan mania gitu. Mania itu kan asalnya kan dari, saya nggak tahu ini, mungkin lebih kayak ke Amerika Latin ya. Gitu ya, kayak Chile, Brazil, Argentina. Betul, gitu. Kayaknya kalau yang saya lihat sih, saya sih belum pernah ya nonton di yang Argentina itu. Cuman kok kalau misalnya nonton kayak di YouTube-nya atau pertandingan kayak Libertadores, lo kayak mirip gitu sama kita. Pakai jersey, pakai warna klubnya dia gitu, terus habis itu bikin koreo ya selayaknya kayak yang kita sering lihat sama supporter di sini gitu. Ya mungkin juga itu kan kayak culture-nya mungkin kan beda. Level ekonominya kan juga kan kita sama mereka kan mungkin hampir sama gitu ya. Mungkin beda, gitu ya. Jadi ya cara dukungnya saya lihat kok juga hampir sama gitu. Kalau misalnya mirip-miripan supporter, justru bukan ke Eropa kalau saya lihat kok justru kayak ke Amerika Latin. Benar gitu. Dengan drum bandnya, dengan band apa, terus habis stadionnya juga penuh rusuh-rusuh kayak begitu di mana-mana kan kayaknya begitu, jual-jual. Ya nggak tahu jual apa, kalau kita jual bacang di sana jual apa kan ada juga gitu saya lihat. Tapi mau bisa digarisbawahi berarti faktor ekonomi mempengaruhi tingkat emosional masyarakatnya ya Om ya. Yang pernah saya baca juga era hooliganisme tinggi di Inggris itu karena Inggris lagi mengalami resesi, di mana ya akhirnya ya itu tadi jadi demennya rusuh gitu Pak, sama dengan negara kita yang memang mungkin ekonominya nggak sebaik Eropa lah yang sudah sekarang mungkin ya bisa dikatakan baik lah, akhirnya ya itu mungkin ada faktor hooliganisme juga dari diri sendiri Bo. Apa tuh? Mungkin di rumah lapar atau misalkan berantem sama istri gitu, jadi dibawa ke lapang jadi berantem. Emosi di dalam rumah gitu ya, jadi diluapin ke stadion. Bisa. Hooligan ada masalah di rumahnya. Bukan masalah hooligan ya sebenarnya mah ya, masalahnya mah rumah tangga ya. Tsunami. Om, jadi sebelum ke terakhir nih Om, ada juga kan sekarang di Indonesia ini sendiri masuknya subkultur casual sama ultras ya Om. Nah, gimana sih untuk tanggapan dari PSSI lah ya. Dari PSSI lah. Udah melek tuh sejak kapan sih Om ada casual, adanya ultras, Barabravas? Kapan itu? Kan dulu mania-mania nih. Sekarang udah mulai masuk, mungkin udah mulai masif lah. Merebak gitu. Zamannya beda ya, mungkin sekarang kekinian makin banyak gitu ya gitu. PSSI melihat itu tuh
melihat nggak, sadar nggak Om ada itu sejak kapan dan sejak kapan? Ada gitu? sih, maksudnya sadar kita ngelihat itu. Cuman kan sebenarnya kan kalau misalnya saya nggak tahu sadarnya dari sisi apa. Kalau misalnya kayak casual sama ultras, kalau ultras itu kan movement lah ya. Ya. Itu kan movement gitu. Kalau misalnya selagi movementnya itu baik buat buat kemajuan klub gitu, mereka memprotes tapi memprotes tidak anarkis tapi involve lah, mereka care gitu sama klubnya kayak gitu. Ya sebenarnya sih kalau menurut saya sih sah-sah aja, wajar-wajar aja. Cuman kan kalau di sini kan kita kan lebih aware kan sama something yang sifatnya destruktif ya, maksudnya ngerusak kalau misalnya protes atau apa, lempar-lemparan ini itu atau apa gitu kan. Ya maksudnya kalau bisa kan dihindari ya kayak gitu ya. Selain itu juga nggak keren juga gitu, terus habis itu juga melanggar hukum juga gitu kan. Kalau misalnya menurut saya itu nggak ya belum tentu klubnya akan lebih bagus juga gitu kok dengan itu gitu loh. Mungkin di kita dukung dengan cara lain atau yang lebih kena ke klub itu mungkin lebih malah lebih masuk gitu. Menurut mungkin saya sih kayak gitu. Ngambil secara fashionnya aja lah mungkin yang lebih baik menurut Om Alip malah secara fashion yang dia para casual kenakan seperti apa. Iya. Ya kalau misalnya itu kayak casual gitu, itu kan awal lahirnya kan dari mengelabui para aparat buat yang itu gitu dengan pakai baju ini pakai baju mahal-mahal ya. Cuman kan ya itu balik lagi ke kita ya. Kita di sini sistemnya semuanya kayak mania semuanya ya. Orang yang orang ke stadion nonton bola ya nonton bola gitu kan. Kebanyakan kan masih gayanya ya seperti itu. Ya bagus sih gitu. Kalau menurut saya ada satu yang bagus gini. Maksudnya pakai sepatu gitu, pakai pakaian yang bagus kayak gitu. Ya kalian aja kalau misalnya ketemu pacar kalian atau apa jalan-jalan kan bajunya kan mesti bagus kan. Masa dukung tim kebanggaan kalian seragamnya nggak bagus dong, harus bagus dong gitu. Artinya niat gitu loh. Dan ibaratnya ritual ibadahnya kalian kayak gitu. Oke lah maksudnya yang kayak begitu-begitu. Cuman kalau misalnya untuk kayak yang something yang sifatnya kayak negatif itu sih ya kita sih cuman consider ya janganlah atau apalah gitu, karena kan nggak semuanya juga ya. Balik lagi ke yang tadi segmen sebelumnya tadi, kalau misalnya memang punya tendensi buat yang kayak begitu ya mendingan ketemu sama orang yang punya tendensi seperti itu aja gitu ya. Jangan di stadion deh gitu loh, kesian klubnya, di hutan kesian aja orang-orang gitu. yang lain ya, di hutan apa di kayak di Rusia lapangan badminton atau di gor-gor tempat ya nggak tahu lah pokoknya. Ya mungkin itu tadi. Jadi PSSI juga maksudnya sadar di sini yang saya tanyakan Om, sadar tuh melek akan perkembangan supporter juga ya? Iya pasti dong. Ada pergeseran. Ketemu sama teman-teman supporter ini kan bukan cuma dari organisasi mania yang dalam artian yang besar-besarnya aja gitu ya. Kita nongkrong juga sama yang mungkin pahamnya ultras, yang pahamnya ya casuals, hooligans atau apa gitu ya. Maksudnya kita cari ini juga lah nongkrong, cari aspirasi juga, apa sih, ngobrol-ngobrol juga gitu kan. Ya walaupun di celah-celah ini PSSI gini ya udah terima aja. Tapi itu memang sering banyak ya Om terjadi. Tapi udah kebal ya Om di celah-celah gitu. Di celah-celah udah kebal ya karena orang PSSI. Ya harus inilah berubah lah. Kita juga kan mesti encourage sama-sama ya, PSSI berubah, PSSI-nya berubah, teman-teman supporternya juga berubah gitu kan. Sama-sama dua lah pihak ya. lah gitu. Saling saling kontrol bareng. Saling kontrol gitu. bareng. Oke. Om balik lagi nih untuk Haruna gimana nih? Nah, udah ngobrol panjang lebar, mengalir. Podcastnya yang sebelah aja, jangan yang ini. Yang sebelah, yang saya juga nggak ngerti Om. Takutnya juga saya salah juga ya, gitu kan, jadi fitnah nanti kan takutnya. Tapi ada lagi satu lagi nih sebelum. Oke. Itu. Tentang 50+1 PSSI bisa nggak sih Om menerapkan kayak di Jerman gitu? 50 suara supporter, 1 milik pemodal misalkan. PSSI nggak bisa, balik lagi ke klubnya. PSSI nggak ngurusin klub soalnya. Jadi nggak ngurusin ininya kan, klub itu punya klubnya masing-masing. Ya. Balik lagi juga itu di Jerman mungkin cocoknya dengan sistem yang seperti itu gitu. Ya cuman mungkin di Italia atau di Inggris belum tentu cocok dengan seperti itu gitu loh. Cuman setahu saya kalau klub-klub yang maju di sana itu mereka punya kayak semacam supporter trust ya. Supporter trust tuh kayak saham supporter. Apakah saham supporternya itu si supporternya bener-bener punya beli gitu, atau ada yang kaya banget mereka beli, ataukah memang sama klubnya misalnya dari 100% saham saya kasih nih 2% buat supporter gitu ya. Saham 2% itu kan mungkin ya saya nggak tahu kalau di perusahaan mungkin nggak bisa buat voting, nggak bisa buat apa ya gitu ya. Cuman kan setidaknya 2% itu ketika ada rapat besar atau apa, supporter kan diundang kan, karena ada sahamnya itu. Jadi paling nggak ada perwakilan supporter yang mengetahui gitu kan gitu. Nah itu sistemnya diatur sama
sama si klub masing-masing gitu. Ya kalau dibagiin ke kita gini, ke supporter kadang-kadang bingung, klub A supporternya ada 3, 4, 5 nih organisasinya supporter. Nah, ini kan kayak gitu tuh. Maksudnya. Nah, itu balik lagi ke klubnya. Itu kita nggak bisa ini, ya itu harus balik lagi ke klubnya. Makanya tadi ya di encourage klub itu, apalagi yang besar-besar itu punya officer yang memang ngurusin supporter-supporter ini yang bisa menjadi jembatan antara klub dan supporternya. Nah, itu betul. Jangan pas tiba-tiba ribut, PSSI tengahin gitu. Waduh, bingung juga kita gitu loh. Maksudnya harusnya kan yang lebih ngerti supporternya kan klubnya gitu loh. Gitu lah. Kita kan timnas doang gitu loh. Paling PSSI mah yang ngasih denda gitu aja. Ya itu memang apa yang terjadi, memang masalah di antara si klub dan supporter ini jarang komunikasinya terputus akhirnya. Akhirnya jadi banyak saling buruk gitu. Akhirnya jadi saling buruk sangka kan, akhirnya ya timbul fitnah kayak gitu. Makanya kan kita harus padahal kalau bisa klub sama supporter itu bisa sinergi kan, bisa macam-macam kan, outputnya bagus, bukan cuma secara ekonomi doang gitu. Betul. Kan secara brand image klub, secara brand image kota dan lain-lain, ya keren lah gitu. Kalau misalnya itu sih harapannya sih kayak begitu. Ya itu juga kan, misalnya kayak di luar negeri juga gitu kan, kayak Liverpool atau apa gitu, ya siapa sih yang mau berwisata ke Liverpool gitu, kota di apa namanya di ujung-ujung mana industri isinya pabrik semua gitu. Mungkin kalau di sini kayak Cikarang kali gitu. Cuman gara-gara ada Liverpool kan harum warna namanya kayak gitu kan. Ya kalau misalnya kotanya ke sana gitu jujur-jujur ya biasa-biasa aja sebenarnya gitu ya. Bandung mungkin bagusan Bandung gitu kan. Cuman karena ada Liverpoolnya, ada apa, ada The Beatles-nya di gitu. Iya, jadi inilah daya tarik ya. Macam-macam lah gitu ya. Jadi positif kan, jadi positif image kotanya itu sendiri gitu. Akhirnya ekonomi juga hidup gitu. Banyak turis yang datang untuk bener nggak nih dilihat di video 4K misalkan di YouTube Liverpool seperti ini. Pas datang ke sana panas. Bahkan kalau ada yang kayak yang lihat gitu, Bo, kayak kota Brazil mungkin ya. Ini magangnya kayak di Jamaica aja. Ya, gangnya kayak di Pagarsi. Ya. Nah, gitu Pak, ini udah ngobrol kesana kemari sama Om Alip. Om, makasih banyak loh waktunya. Saya nggak berani main-main Om, orang federasi loh. Jadi saya biasanya bercandain narasumber loh. Bercanda narasumber habis sama saya. Cuma ini orang federasi Om. Canda kita Om ya. Iya, slow. Senang. Thank you Bang, udah diundang di podcastnya, seru banget. Iya. Terima kasih juga. Kita udah waktunya ya. Udah mau datang jadi narasumber kita lah buat meluangkan waktu di Prung Station ya, Pak. Ya, dan ini kan bentuknya sharing kan Om, sharing aja. Berikan informasi, saling salah menyalahkan. Iya, atau misalkan tapi nanti misalkan tiba-tiba pasti ada nih, nanti ada yang komen miring. Nah, netizen biasa. Ya, udah biasa. Yang enggak, kalau Om Alip ini yang realnya juga udah biasa kan. Olok-olokan. Kalau yang itu mah apa gitu lah. Kalau cuma sekedar ketikan. Iya gitu. Nah gitu Om sih, tapi enggak sih, teman-teman dari si Prung Station ini biasanya mereka dewasa menyikapi sebuah perbedaan sebuah perbedaan. Harus dimulai lah, supporter harus mulai dewasa lah sekarang. Iya benar gitu. Gitu aja Pak ya untuk episode kali ini Pak. Gitu mungkin aja nanti ketemu lagi di episode selanjutnya ya Pak ya. Iya, saya Jebo. Saya Pak Is Good. Saya Alif. Bye. Bye.